Mau tahu, ada nasabah yang dihindari DC karena bikin DC malas nagih. Mungkin salah satunya adalah kalian. Jadi gini, ada tipe-tipe nasabah yang paling membuat DC malas untuk nagih. Ya kita tahu ya DC itu menagih seperti apa. Bagaimana itu DC 24 jam bahkan dari pagi sampai malam, dia nagih terus ke kontak-kontak kita, bahkan ke kita juga. Bahkan ada yang sampai sebar data, mengeluh, menelpon ke kontak-kontak darurat dan lain sebagainya. Nah ini dilakukan oleh DC agar nasabah pokoknya mau membayar. Tapi kira-kira ada gak sih yang bikin DC itu males nagih? Tentu saja ada nih. Seperti apa sih tipe-tipe nasabahnya? Yang pertama adalah tipe nasabah yang cuek. DC itu menagih dengan cara menekan emosi ya, menekan psikologis dari nasabah, untuk maksudnya ke nasabahnya. Nah misalkan nasabah yang ditagih itu santai-santai aja, nggak takut dan berani dan sebagainya, akhirnya si DC ini pasti nyerah karena tidak dapat membayar atau tidak mendapatkan apa-apa gitu, apa yang diharapkan oleh DC. Di sini adalah si nasabah yang tidak mau membayar ya, maksudnya. Jadi buat apa buang-buang waktu gitu. DC-nya cuek, nasabah juga cuek aja nih gitu. Ditagih, ditelepon gak dibalas, pokoknya cuek dah gitu. Jadi hal ini sangat buang-buang waktu ya gitu, hanya untuk menagih orang-orang yang tertentu. Meskipun dengan berbagai cara yang telah dilakukan seperti DC, seperti menyebar data, mungkin kayak ilegal gitu ya, yang kemudian menelpon ke kontak darurat, menelpon ke kantor-kantor, menekan psikologis, mengancam lainnya dan sebagainya. Tapi ini nggak mempan, nasabahnya tetap diam aja. Udah disebar data, pokoknya dia tetap diam aja. Ya mau gimana lagi ya? Untuk apa sih DC menghabiskan waktu untuk menagih nasabah yang seperti ini? Yang kedua adalah tipe nasabah yang tentunya tidak mau merespon DC. Ya, nah di sini ketika DC melakukan penagihan itu biasanya, kalau misalnya penagihan WhatsApp itu biasanya dilakukan kan broadcast ya. Kemudian kalau misalnya tidak merespon terus menerus, DC akan terus mengirim chat, nah berupa ancaman dan lainnya atau sebagainya lah gitu, yang membuat nasabah itu psikologisnya kena. Nah itu justru membuat DC malas nagih kalau misalnya tidak direspon, sampai ada bahasa membawa kabur uang perusahaan dan lainnya sebagainya. Tapi percaya itu sebenarnya cuma akal-akalan aja trik DC agar mau membayar. Bagaimana si DC itu menagih dari pagi sampai malam gitu, karena mereka menginginkan nasabahnya untuk membayar. Jadi jadi tipe yang kedua adalah tipe yang nggak direspon gitu. Dia mungkin direspon awal-awal, cuma lama-lama udah nggak direspon sama sekali gitu. Beda sama yang pertama. Yang pertama itu kan cuek banget, nggak sama sekali ngangkat, nggak sekali dari awal pertama kali gagal bayar nggak sama sekali merespon lah gitu, nggak, cuek banget lah gitu, udah disebar data cuek gitu. Tapi yang kedua ini maksudnya sudah tidak mau merespon lagi. Oke, yang ketiga adalah tipe nasabah yang paling membuat DC ini malas nagih adalah ketika dia sudah gagal bayar sebanyak di atas lebih dari 1 bulan, tidak merespon apapun merespon tapi tidak membayar di atas 1 bulan, itu biasanya DC malas nagih. Oke, itu saja teman-teman, 3 tipe nasabah yang bikin DC malas buat nagih. Yang pertama adalah cuek sama sekali dari awal pertama kali gagal bayar, udah disebar data, udah di kondara sudah teleponin tapi dia tetap diam aja. Yang kedua adalah yang tidak merespon. Maksudnya mungkin dia pernah merespon di awal-awal tapi sudah akhirnya dia tidak merespon lagi gitu kan. Yang ketiga adalah nasabah yang sudah di atas 1 bulan. Karena udah 1 bulan biasanya DC untuk malas lagi. DC itu biasanya akan mengincar di awal-awal. Jadi teman-teman di sini tidak perlu takut ya, sebenarnya memang sudah ada aturannya gitu. OJK sendiri bagaimana mengatur penagihan debt collector terhadap nasabahnya. Nah, tapi di sini memang oknum DC-nya sendiri yang sebenarnya mungkin tidak mengetahui atau aturan tersebut. Yang penting target deh tercapai, dan tentunya ini membuat nasabah menjadi kepikiran overthinking ya dan lain sebagainya. Karena menurut saya OJK sudah mengatur sedemikian rupa sebaik mungkin mengatur penagihan, tapi memang ini yang ada di bawah-bawahannya ya, yang menurut saya mereka tidak tahu aturan dan cara penagihannya seperti itu. Apa mungkin karena mereka atau si DC ini maksudnya tertekan oleh atasannya untuk mencapai target penagihan,
Oke, itu saja teman-teman ya. Jadi tidak perlu takut. Yang paling penting sih di sini adalah kunci teman-teman adalah kuatin mental, karena memang resiko dari gagal bayar itu tetap ada, yaitu dengan dikunjungi DC lapangan dan sebagainya. Oke, tapi nggak perlu juga ya teman-teman mencari tahu atau mencari informasi kapan DC ini datang, wilayah mana aja ada DC-nya gitu. Nah, karena ini akan membuat teman malah jadi stres. Nggak usah dipikirin ya DC datang itu kapan gitu. Jadi kuncinya tenang, tetap tenang, kuasai diri sendiri, kontrol diri sendiri, karena kuncinya itu ada teman-teman sendiri. Ya, jangan terpengaruh oleh ancaman-ancaman DC. Jangan takut ya teman-teman ya kalau memang teman-teman belum mampu atau belum bisa untuk membayar. Yakin ya teman-teman ya, semua masalah pasti ada jalannya dan pasti akan lewat. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.